Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kaget mendengar judul ini. Padahal kita mati-matian dari taman kanak-kanak, anak kita itu kita sekolahkan. Saya ini ada di Makassar karena sekolah. Saudara-saudara saya ada di kampung. Tidak ada sekolahnya. Gitu. Saya bisa begini mungkin karena sekolah. Tadi pembicara mengatakan banyak pengangguran. Tapi pernahkah Bapak melihat atau merasakan atau mendengar berapa orang angkatan kerja yang terserap sekarang? Kita hanya mendengar yang menganggur. Yang tidak menganggur kan banyak, berapa ratusan ribu tiap tahun guru diangkat karena sekolah. Polisi diangkat, akpol apa semua itu karena sekolah. Coba kalau di Batua saja itu satu serai, tapi kalau akpol bisa jenderal. Itu. Jadi saya kira penting itu sekolah. Ya. Dari dulu ada SD Impres. Ya. Ada pimpinan perusahaan yang mungkin pendidikannya SD. Seperti saya dengar dulu menterinya Bapak itu Pak Harmoko, tapi di dekatnya itu, di sampingnya itu orang-orang ahli semua. Ada profesor. Itu. Jadi saya kira tetap saya katakan sekolah itu penting. Tidak ada kata itu. Pokoknya sekolah itu penting. Mengenai keterampilan, praktek, itu di tingkat sekolah lanjutan atas baru ada praktek. Dalam praktek ini harus ada yang berpikir, ada yang praktek. Ada yang mengerjakan. Karena tidak bisa kita berpikir itu dikasih begini itu. Jadi pamannya bikin motor listrik, tentu ada yang berpikir, ada yang kerjakan. Jadi semua dibutuhkan, yang tidak praktek tapi ilmunya, ilmu menghitung, ilmu bahasa Inggris. Bagaimana bisa dia tahu kalau modulnya itu dari luar negeri? Kalau tidak tahu bahasa Inggris, itu. Jadi semua saya kira penting semua. Praktek, tidak praktek, itu. Sama-sama ini kan baru ini ada dibilang praktek itu. Dulu kita kalau guru itu praktek guru. Itu. Saya kira itu tetap saya mengatakan bahwa sekolah itu penting. Iya. Kalau tidak penting, tak usah kita sekolahkan anak kita itu mulai tarawang kanak-kanak, bahkan PAUD. Ini sekolahkan supaya pintar. Bagaimana bisa dia mempraktekkan kalau tanya saya pikir itu sekolah itu adalah tempat mengasah. Diasah itu. Nanti keluar dari sekolah baru dipakai itu seperti parang, digunakan. Iya. Bagaimana caranya kita mengasah, bagaimana caranya kita menggunakan parang itu. Mungkin untuk sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin berpendapat saja bahwa terkait dengan judul tadi, diskusi kita pada hari ini, sekolah itu masih pentingkah? Nah, ini suatu kalimat yang sebenarnya yang terjadi sekarang. Ada beberapa opini yang terjadi di masyarakat. Kalau seperti di angkatan saya, sekolah itu penting. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, orang mempunyai opini lain. Dan opini mereka tidak bisa kita salahkan bahwa sekolah itu sekarang tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena dari dulu sampai sekarang, yang otomatis saya juga mengalami pada saat itu, bahwa adanya perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji, bahwa contoh Akbar, anaknya Pak Helmi, dia mengejar ilmunya sampai dengan kesarjanaannya. Setelah dia memimpin suatu perusahaan, dia tidak pakai. Nah, ada apa yang salah di sini? Nah, yang menurut saya yang salah di sini adalah istilahnya input, proses, dan output, di mana setiap bergantian taruhlah menteri
Menteri Pendidikan atau pemerintahan, maka kurikulum itu berubah. Dia berubah terus. Alhamdulillah saya dari SMK, otomatis teorinya pada saat itu saya hanya dapat 70% saya dapat praktek. Dan ini alhamdulillah saya masuk di Unhas ekonomi itu terbalik. Jadi 50-50 teori, prakteknya 50. Dan ini terus pendalaman keilmuan saya terkait dengan akuntansi. Tapi di sisi lain ada juga ilmu yang tidak saya dapatkan, seperti psikologi. Itu otodidak yang saya dapatkan. Nah, ini tertarik, apakah sekolah itu masih penting? Sebenarnya kalau kita mau runut, bahwa sebenarnya sekolah itu penting dengan catatan bahwa apa yang diajarkan itu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Karena sekarang fenomena kita lihat di sekolah-sekolah, taruhlah kalau di SD, oke lah, dasar, fundamental, agama semua itu oke. Tapi pada saat dia masuk ke SMA, ini sudah harus melalui penjurusan. Contoh yang dikatakan bahwa kita harus banyak praktek. Teori kita bisa dapatkan, kita belajar. Nah, sekarang kita lihat, ini banyak fenomena yang saya lihat baik di media sosial, bahwa sekolah itu tidak penting. Tapi tidak penting bukan dalam arti dia tidak dibutuhkan sama sekali. Dia penting, bukan utama. Nah, kapan dia utama? Apabila sekolah itu melalui proses, ada dia punya input, prosesnya bagus dan outputnya bagus. Nah, contoh sekarang Pak, anak-anak sekarang banyak malas. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk menerima semua pelajaran. Dia tidak berdasarkan lagi minat, bakat, dan prestasi yang mereka miliki. Kalau kita mau merunut Pak ke bawah, bahwa sekolah itu adalah definisi dari bahasa Latin, itu memanfaatkan waktu luang, memanfaatkan waktu senggang. Untuk apa? Untuk mengetahui, belajar pengetahuan yang belum kita dapat. Itu definisi sekolah yang kita bisa runut ke belakang. Nah, jadi sebagai kesimpulan menurut saya bahwa sekolah bisa penting apabila kesesuaian antara, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak narasumber, bahwa kesesuaiannya itu dari awal sampai dengan outputnya ada. Saya teringat Ari Ginanjar Pak, bahwa manusia itu tidak ada yang bodoh. Manusia mempunyai kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh semua orang. Jadi saya tidak sependapat mengatakan bahwa ada manusia bodoh dan ada manusia kurang. Sebenarnya saya tidak sependapat dengan itu. Kenapa? Karena semua manusia mempunyai kecerdasan. Cuman kecerdasan itu tidak digali, tidak fokus kita melakoni. Jadi contohlah seperti itu. Kenapa sekarang muncul fenomena, muncul opini-opini terkait sekolah itu? Masih pentingkah? Nah, itu kita tidak bisa salahkan. Kenapa? Karena fenomenanya apa yang kita harapkan itu tidak sesuai. Sekolah-sekolah sekarang banyak. Saya tidak menyampaikan bahwa teorinya banyak, tapi sekarang sekolah-sekolah banyak yang muncul itu hasilnya tidak optimal menurut saya. Kenapa? Karena tidak adanya keselarasan. Berubah pemerintahan, berubah juga kurikulumnya. Jadi peserta didik bingung. Kita ambil di luar negeri Pak. Di luar negeri setelah tamat SMA, mereka sudah fokus terhadap suatu ilmu. Saya punya om, angkatannya Pak Aminuddin Resang. Itu dia betul-betul fokus. Saya pernah ketemu mereka di Kuala Lumpur. Itu mengatakan sistem pendidikan Indonesia tidak sama dengan di Malaysia. Di Malaysia itu mereka fokus. Saya punya om di sana, itu fokus di bidang kimia. Angkatannya Pak Aminuddin itu adalah ahli atom. Dia ahli kimia dan dia fokus terus. Sehingga saya juga mendapat pengetahuan dari beliau bahwa sebenarnya kalau pemerintah kita Indonesia menerapkan seperti itu, taruhlah tadi yang dijelaskan bahwa taruhlah 80 praktek, 20 teori, itu saya kira untuk memungkinkan kita untuk menjadi bangsa yang lebih maju ke depannya.
sekarang saya melihat kita tidak bisa salahkan juga bahwa ada opini mengatakan bahwa sekolah itu masih penting kah? Ini tidak boleh. Dan memang karena ada fenomena yang kurang ditangkap oleh pemerintah terkhusus CQ Dinas Pendidikan. Saya kira urgensinya tadi adalah ada kesesuaian antara apa yang akan kita capai, ada inputnya, prosesnya sama dan outputnya ada. Saya kira itu dari saya, Pak. Saya lebih menyorot ke kenapa umat Islam ini tidak maju-maju, Pak, begitu. Kenapa kita dikuasai asing begitu? Kenapa justru katanya Indonesia ini kita dikuasai oleh apa namanya? 9 naga, saya dengar apa itu dikuasai oleh non pribumi lah istilahnya begitu ya. Apa terkhusus umat Islam, Pak? Mungkin ini juga ada kaitannya dengan pendidikan, tapi saya hanya mau menyorot bahwa sesuai dengan yang saya alami, yang saya dapat, karena saya terus terang saya ikut lintas pengajian, Pak. Saya ikut di pengajian ini, saya ikut di pengajian ini, saya ikut di pengajian ini. Beberapa waktu luang saya manfaatkan untuk ikut pengajian. Itu saya melihat bahwa memang ini kita ada dua pendapat, Pak, dalam menyikapi dunia. Ada yang satu pengajian saya tidak usah sebut di mana, itu memang pola-pola pengajiannya itu menekankan kepada meninggalkan dunia. Diajarkan bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini menguasai dunia pada waktu beliau hidup, dari timur barat itu ditundukkan oleh beliau, tapi bagaimana caranya beliau hidup, kesederhanaannya beliau hidup, sampai-sampai saking miskinnya beliau itu. Artinya di sini bukan beliau miskin, tapi beliau memilih untuk hidup miskin. Padahal kalau beliau mau bisa mengalahkan kekayaannya Romawi kalau beliau mau, karena waktu itu Islam menaklukkan dunia. Tapi beliau memilih hidup miskin sampai katanya saking anunya itu sampai beliau itu tidak pernah tidur di atas kasur, Pak. Beliau itu SAW itu tidur di atas tikar sampai Umar kalau tidak salah atau Abu Bakar itu melihat kalau beliau bangun itu ada bekas-bekas di wajahnya beliau, dan juga sampai-sampai dikatakan saking miskinnya kalau beliau sholat tahajud itu istrinya beliau Siti Aisyah itu harus beliau kasih miring kakinya kalau beliau mau sujud, karena saking sempitnya rumah beliau. Padahal ini beliau menguasai dunia. Jadi ini yang selalu dijejalkan kepada jamaah-jamaah kepada pengajian-pengajian, sehingga mereka menghindari dunia, Pak. Mereka bahwa dunia itu hanya seadanya saja, dunia itu tidak untuk itu. Sementara di sisi lain ada juga pengajian-pengajian yang saya ikuti malah mengatakan justru kita harus menjadi kaya, Pak. Kenapa? Karena ini tadi juga rukun Islam. Kalau kita katanya tidak kaya, tidak sempurna kita punya rukun Islam, Pak. Karena pertama misalnya syahadat, semua kita bisa syahadat, Pak. Sholat, semua kita bisa sholat. Puasa, semua kita bisa puasa. Zakat, di sini banyak yang gugur di sini, Pak. Zakat di sini sudah banyak yang gugur. Haji, lebih-lebih lagi banyak yang gugur. Jadi di sini ada dualisme saya lihat, Pak. Jadi ini mungkin ada juga pendapat daripada Bapak ini, kalau saya salah satu penyebab kita tidak menguasai dunia itu karena ini ada dualisme, ada sementara umat Islam yang menganggap bahwa dunia ini sementara sehingga tidak perlu diseriusi. Sementara ada sementara umat Islam yang bahwa justru kita harus seriusi, karena itu tadi kita harus menyempurnakan 5 ini. Kalau kita tidak kaya, kita tidak bisa sempurnakan 5 ini.